Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Bijak Volta guys. Saya kemarin saya video, saya mengganti defrost dan timer sub 14. Jadi kalau sub ini timernya 14, oke, 14. Jadi yang kemasukan setrum untuk motoran ini nomor 1 dan 4. Ini khusus sub, ini semua ini 14. Kemudian saya akan kasih tahu ini alasannya apa saya kok ganti timernya, kenapa tidak defrostnya saja. Jelas kulkas ini pembekuan guys. Jadi sub 2 pintu ini pembekuan. Kenapa saya mengganti timer dan defrostnya, kok enggak defrostnya saja? Saya akan kasih tahu alasannya, tapi saya akan copot bahwa timer 14 ini seperti apa. Yang jelas yang kemasukan setrum 14 ini 1 dan nomor 4 saya akan copot ini supaya Anda tahu. Satu dan 4. Alasannya tentu saya akan kasih tahu habis ini. Karena sebuah alasan saya ini tentu saja sudah saya uji dan sudah saya uji berulang-ulang sehingga saya mengganti timernya. Jadi saya bongkar timernya. Ini untuk alasan saya bahwa saya bongkar sebuah timer. Kalau sub ini 14 guys. Kalau yang namanya 14 ini 1 dan 4 ini kemasukan setrum AC-nya guys. Jadi 1 dan 4. Kemudian kalau pindah ke posisi heater ini tetap nomor 3 dengan nomor 2. Ini di timer 14 ini tetap mengambil dasar nomor 3 pindah ke heater ini nomor 2 guys. Kemudian saya akan pindah ke posisi kompresor ini. Posisi kompresor ini tetap nomor 3 ke nomor 4. Jadi nomor 3 ini untuk acuan juga ini, bahwa untuk pindahnya ini nomor 3 ini. Walaupun nomor 4 ini kemasukan setrum motoran. Artinya 14 ini setrumnya yang jelas 1 dan 4 kemasukan 220 guys. Kenapa alasan saya mengganti sebuah timer di kulkas sub ini? Kenapa tidak defrostnya saja? Saya kasih tahu habis ini. Kalau penyakit pembekuan di kulkas Novros sub 2 pintu ini, kalau kulkas ini umurnya di atas 5 tahun, walaupun pembekuan saya mengganti defrost, sudah pasti saya sikat habis di timer. Alasannya, kalau di atas 5 tahun ini bisa digigi, bisa dipelat. Jadi pelat ini kosong. Jadi sudah pasti, walaupun ini untuk demi kepentingan konsumen, sudah pasti saya sikat habis di atas 5 tahun ini timernya guys. Jadi defrost dengan timer. Kalau kulkas di bawah 5 tahun, saya itu paling jarang mengganti timer. Alasannya apa? Di bawah 5 tahun, misalkan 2-3 tahun atau 4 tahun, sudah pasti timer ini giginya masih bagus, pelatnya juga belum gosong, artinya pelat yang pindah ini kan gosong karena percikan. Ini untuk para pemula. Kalau Anda menemukan sebuah kulkas nggak sub nggak yang lainnya, kalau di atas 5 tahun
pembekuan, saya bilang penyakitnya pembekuan tapi heater hidup. Misalkan heater kipas ini sempurna, fuse sempurna, Anda lakukan ganti timernya karena ini mencurigakan. Sudah saya bilang dari dulu bahwa kalau di atas 5 tahun, demi keamanan konsumen juga, tukangnya seperti saya takutnya tidak mau pindah dari kompresor ke heater karena sudah giginya halus, sudah pasti saya sikat timernya kalau umurnya kulkas di atas 5 tahun, apalagi 9 tahun ataupun belasan tahun guys. Alasan saya mengganti timer. Kemudian saya akan bongkar ini si defrost. Kalau pembekuan seperti ini, berdasarkan sudah yang saya kelupas sebelum-sebelumnya, ini memang pelat ini gosong. Jadi masuk akal kalau defrost ini pelatnya ini nyambung percikan listrik dan gosong karena sudah bertahun-tahun sehingga tidak nyambung. Heater ini tidak panas dari defrostnya, ini tidak nyambung pelatnya. Saya akan coba bongkar ini. Jadi di dalam ini ada pelat seperti ini. Artinya kalau kena dingin, ini sudah pasti nyambung. Kemudian lari ke heater, ke fuse, baru ke heater. Jadi urutannya timer, defrost, kaki sebelah, ini nyambung, kemudian ke sebelah, ke fuse dan ke heater. Saya akan coba bongkar pelat ini apakah gosong atau tidak. Dengan alasan-alasan ini Anda bisa membayangkan sebuah kulkas tuh. Jadi sebab pembekuan ini, kalau Anda tes defrost ini dengan dikelupas kabel dan pindah timer ke heater, ternyata fuse dan heater panas ini pembekuan ini defrost ini bisa pelatnya pada saat kena dingin ini tidak nyambung karena ini gosong, bekerja tapi tidak nyambung setrunya guys. Saya akan protolin haris. Jadi sentil pelat ini tidak nyambung dengan yang di atasnya ini. Oke. Jadi tidak nyambung karena gosong. Si defrost ini sudah bekerja tapi pelat ini gosong sehingga setrum ini tidak nyambung. Seperti saya bilang, timer kalau sudah umur di atas 5 tahun, ini pelat ini bisa gosong tapi tidak nyambung. Sudah bekerja tapi pelatnya gosong guys, jadi tidak kelewatan setrum ini, setrumnya tidak nyambung. Alasan saya mengganti timer khusus di atas 5 tahun karena alasannya satu, pelat bisa gosong, timer bekerja tapi setrumnya ini tidak nyambung gara-gara pelat ini gosong. Kemudian alasan kedua, kalau sudah di atas 5 tahun, gigi-gigi ini takutnya sudah aus guys. Jadi saya selalu di atas 5 tahun penyakit pembekuan pasti saya sikat habis defrost dan fuse nya. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini
Ini untuk pengetahuan ini para pemula bahwa kulkas lama ini pembekuan Anda jangan hanya ganti defrostnya saja. Dengan video saya yang sudah saya ngetes heater fuse dan defrost ini sudah semua. Jadi alasan ini mudah-mudahan masuk di akal Anda. Kalau di atas 5 tahun Anda harus ganti defrost dan timernya kalau penyakitnya pembekuan, guys. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini berguna untuk Anda menjadi profesional, guys. Siang, guys.